Ada salah satu komentar yang masuk di video saya. Bro, tolong dong jelasin seperti apa sih pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Timur di masa kepemimpinan Pak Joko Widodo. Ini untuk spesial ya buat teman-teman yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur. Perlu saudara-saudara semuanya ketahui bahwa pembangunan Pak Jokowi di NTT itu sudah ada ya, itu sudah jalan sejak periode kepemimpinan pertama Pak Jokowi. Hai guys, balik lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, ada video yang menurut aku menarik banget gitu ya. Ini tuh menceritakan soal NTT yang ternyata banyak mendapatkan kemajuan gitu ya semenjak kepemimpinan Pak Jokowi gitu guys. Dan ternyata ada sesuatu yang dilakukan memang dari Pak Jokowi untuk NTT yang membuat masyarakat NTT itu merasa dispesialkan. Sehingga warga NTT juga begitu cinta mati gitu ya terhadap Pak Jokowi guys. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan Pak Jokowi di NTT? Kita lihat videonya, ini dia. Ada salah satu komentar yang masuk di video saya. Bro, tolong dong jelasin seperti apa sih pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Timur di masa kepemimpinan Pak Joko Widodo. Ini untuk spesial ya buat teman-teman yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur. Perlu saudara-saudara semuanya ketahui bahwa pembangunan Pak Jokowi di NTT itu sudah ada ya, itu sudah jalan sejak periode kepemimpinan pertama Pak Jokowi. Itu bahkan Pak Jokowi sudah membangun bendungan-bendungan, kemudian ada infrastruktur, jalan, transportasi, kemudian pelabuhan, bandara, irigasi dan sebagainya. Jadi sudah banyak juga pembangunan sejak kepemimpinan Pak Jokowi di periode pertama. Jadi Pak Jokowi ini sangat memperhatikan pembangunan-pembangunan di daerah-daerah perbatasan maupun daerah-daerah 3T. Teman-teman tahu 3T? Di daerah 3T itu adalah daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, termasuk salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak pembangunan Pak Jokowi yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang paling mencolok itu adalah pembangunan bendungan. Kalau saya bandingkan dengan provinsi-provinsi lain, itu satu provinsi cuma satu bendungan, ada yang dua bendungan. Tetapi Nusa Tenggara Timur ini spesial. Ya, bisa sampai dengan 7 bendungan. Sekarang minta lagi 2 jadi 9 bendungan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi kenapa Pak Jokowi menghadirkan beberapa bendungan yang ada di Nusa Tenggara Timur? Hal ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sana yang sangat membutuhkan pasokan air. Jadi dengan adanya air itu bisa untuk bisa untuk kebutuhan air dalam rumah tangga, kemudian untuk listrik, irigasi dan sebagainya. Apalagi daerah-daerah di Indonesia Timur itu kalau musim kemarau itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan air. Jadi upaya pembangunan bendungan yang dilakukan Pak Jokowi, saya rasa itu merupakan langkah yang sangat tepat. Ketimbang pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai atau memberikan bantuan berupa sembako, makanan, dan sebagainya yang sifatnya itu hanya memanjakan rakyat sementara saja. Berdasarkan data dari Pos Kupang, bendungan yang dibangun di era pemerintahan Jokowi itu ada, saya akan bacakan ya teman-teman, yakni yang pertama Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang. Lalu ada bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Lalu ada bendungan Napungete di Kabupaten Sika. Ini yang kemarin baru diresmikan oleh Jokowi. Yang kemarin lagi banyak yang protes. Katanya Jokowi melanggar prokes. Nah, ini kemarin Jokowi berkunjung ke Maumere di Kabupaten Sika. Itu untuk meresmikan bendungan Napungete. Lalu ada bendungan Temef, Kabupaten TTS. Lalu ada bendungan Main Manikin, Kabupaten Kupang.
lalu ada bendungan Kolhua, Kota Kupang, dan bendungan Bai, Kabupaten Nagekeo. Ya, sudah ada 7 bendungan dan rencana mau ditambah lagi 2 bendungan sehingga bisa ada 9 bendungan yang dibangun di Nusa Tenggara Timur. Ya, sebagai masyarakat NTT tentunya kita sangat berterima kasih, bersyukur kepada Pak Jokowi dan juga pemerintah-pemerintah daerah setempat yang telah berupaya sehingga bendungan-bendungan ini dibangun di NTT, dan itu sangat membantu masyarakat di sana. Jadi balik lagi nih teman-teman, di provinsi lain bendungan itu cuma dibangun satu ataupun ada yang 2, tetapi di NTT ini malah ada 7 bendungan, bahkan ditambah lagi 2 mau 9 bendungan. Sehingga teman-teman jangan heran jika masyarakat NTT itu kita melihat dari kasus kemarin bagaimana antusiasnya masyarakat NTT menyambut Pak Jokowi. Itu baru di daerah Sumba dan di daerah Maumere, di Flores Maumere. Jadi kalau kita berbicara NTT ini juga ada banyak sekali daerah-daerah ya teman-teman, ada beberapa pulau juga. Misalnya di Flores sendiri itu Pak Jokowi kalau ke Ende, kemudian ke Bejawa, ke Manggarai juga ada 3, Manggarai Barat, Manggarai, kemudian Manggarai Timur. Itu juga itu saya yakin juga antusias warga juga, ya itu mengerikan juga. Nah, inilah yang menyebabkan kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan kedatangan Pak Jokowi itu sudah berkali-kali ke Nusa Tenggara Timur. Ya kalau tidak salah sudah lebih dari 10 kali. Makanya jangan heran kalau masyarakat NTT itu menganggap Pak Jokowi itu seolah-olah bagian dari keluarga besar Nusa Tenggara Timur. Ya, Pak Jokowi itu juga bagian dari keluarga besar masyarakat Indonesia. Ya, kalau orang NTT dan juga mungkin daerah-daerah lain juga sama. Kalau orang NTT merasa bahwa kita memiliki kedekatan atau hubungan emosional yang sangat kuat sekali dengan Pak Jokowi. Sehingga kalau seperti kata Gubernur NTT ya, Gubernur NTT itu pernah mengeluarkan ultimatum, jangan coba-coba dengan Pak Jokowi. Ya kalau gubernurnya sudah memberikan ultimatum seperti itu membakar lagi semangat masyarakatnya, membakar lagi semangat rakyatnya. Makanya kalau kamu mau keluar kritik Pak Jokowi, fitnah Pak Jokowi, ya silakan di luar NTT. Jangan coba-coba kamu masuk ke dalam NTT, terus kamu ngerendahin Pak Jokowi. Itu habis kamu, habis dihajar. Jadi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tidak hanya bendungan yang dibangun oleh Pak Jokowi di Nusa Tenggara Timur, ada proyek-proyek lain. Cuma yang lebih mencolok itu bendungan. Proyek-proyek lain seperti infrastruktur, pembenahan dan sebagainya itu juga dilakukan. Misalnya kita melihat kawasan super prioritas di Labuan Bajo. Itu juga di Labuan Bajo juga dibangun, termasuk Bandara Komodo. Seperti kalau di Bandara Komodo itu seperti ada pemotongan bukit, pembebasan lahan, perpanjangan runway, vitalisasi pelabuhan Labuan Bajo. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia juga membangun embung di NTT. Dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2018 itu telah dibangun embung di 288 lokasi. Selain itu juga telah dibangun jalan perbatasan Republik Indonesia Timur Leste di NTT sepanjang 176,2 km telah tersambung. Juga membangun 2 jembatan gantung di NTT, yakni Jembatan Gantung Velamosa di Kabupaten Ende Timur dan juga Jembatan Gantung Kali Nyonya, Kota Kupang. Wih, Jembatan Gantung Kali Nyonya, dia punya nama nih memang. Lalu juga dibangun infrastruktur pemukiman, ini melalui Kementerian PUPR. Oke, banyak sekali teman-teman. Kalau saya bacakan semua ini, teman-teman bisa bosan. Jadi banyak sekali ya teman-teman, tidak perlulah saya bacakan semuanya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti, cari tahu di YouTube ya. Teman-teman bisa juga lihat visualnya di channel YouTube Sekretariat Presiden, itu juga ada ya. Jadi saya tidak mau bacakan semua ya teman-teman.
Saya ceritakan kemarin teman-teman, waktu Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Pulau Sumba dan di Pulau Flores, tepatnya di Momere. Itu masyarakat kan tidak peduli dengan protokol kesehatan. Ya, itu ya menurut saya pribadi ya, menurut pandangan saya, itu spontanitasnya refleks dari masyarakat. Jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada himbauan, tidak ada suruhan. Orang yang mengerti tentang bagaimana kehidupan sosiologis, budaya, kultur yang ada di masyarakat NTT pasti paham kenapa masyarakat bisa seperti itu. Terlepas dari adanya protokol kesehatan dan sebagainya. Itu adalah ekspresi cinta yang tumbuh dan lahir dari hati nurani rakyat. Itu murni dari hati nurani rakyat. Mereka menyambut kedatangan sang pemimpin yang begitu mereka cintai. Ya, kalau kita kepleset sedikit ya, pleset sedikit. Ini luar jalur ya. Orang bilang cinta itu membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau standar-standar saja, itu kadar cinta juga biasa. Tetapi orang NTT, walaupun adanya bahaya corona, mereka tidak peduli. Mereka tabrak, mereka menyambut Pak Presiden dengan antusias. Walaupun sebenarnya ada bahaya dari virus corona ini. Tetapi hal itu mereka tidak peduli. Karena apa? Karena saking cintanya. Orang bilang cinta pengorbanan ya seperti ini. Terserahlah kalian mau bilang lebay, bodoh amat. Ini saya berani katakan. Ini sampai dengan tanggal sekarang saya bikin video di tanggal 5 Maret ini. Saya belum pernah mendengarkan masyarakat kemarin yang kumpul saat menyambut Pak Jokowi itu kena corona. Ya kalau ke depan, kalau misalnya ada kabar ya, kalau sudah berbulan-bulan ke depan, bertahun-tahun ke depan, itu beda lagi ceritanya. Tetapi yang dari kemarin yang berkumpul itu sampai sekarang tanggal 5 Maret, saya belum pernah dengar itu ada yang kena corona karena lihat Jokowi kena corona tuh. Saya belum pernah dengar. Orang tahu, orang bisa melihat, orang bisa merasakan bahwa ini pemimpin yang punya hati nurani, ini pemimpin yang tulus, ini pemimpin yang benar-benar memperhatikan masyarakat kecil. Jadi terserah kalian mau omong apa, tidak mempan bagi masyarakat NTT. Kami sangat mencintai Pak Jokowi. Semuanya juga, bukan hanya NTT, semua daerah juga mencintai Pak Jokowi. Kalau di NTT itu sudah fanatik menurut saya. Cintanya berlebihan sekali. Makanya sampai gubernur NTT Pak Victor Leskurut mengatakan jangan coba-coba dengan Pak Jokowi. Silakan kau mau keluar-keluar, kau mau fitnah Pak Jokowi itu di luar NTT. Jangan kau masuk di NTT, kau berani keluar-keluar yang begitu. Kau punya rahang pecah. Oke teman-teman semua, terima kasih video dari saya itu saja ya. Saya jelaskan tentang seperti apa pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih lengkap dan sempurnanya teman-teman bisa lihat dari YouTuber-YouTuber lain yang ada di NTT. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Abang ini dari NTT? Saya dari Pulau Alor, NTT, Nusa Tenggara Timur. Pulau Alor, iya. Joko Widodo mengunjungi pulau yang kaya akan keindahan alam dan laut tersebut. Pada tahun kemarin, hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, kunjungan tersebut disambut meriah oleh masyarakat yang memenuhi jalanan untuk sekedar melihat langsung pemimpin yang telah mereka kenal melalui media selama 2 periode ini. Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media mengungkapkan rasa kagumnya terhadap potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Alor. Menurut Presiden, Kabupaten Alor memiliki kekayaan dan keindahan laut yang harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi tujuan wisata. Ini adalah kabupaten dan pulau yang sangat indah. Kekayaan lautnya luar biasa. Saya kira jika Pak Bupati dan Pak Gubernur bisa menyiapkan sebuah master plan, menyiapkan desain agar di Alor ini bisa dilirik oleh para wisatawan yang sebanyak-banyaknya, seperti Bali, seperti Labuan Bajo. Saya kira di sini memiliki kekuatan itu, memiliki peluang itu, memiliki potensi itu, ujar Pak Presiden. Jadi kedatangan Presiden Joko Widodo ke Alor tidak hanya membawa kebanggaan bagi pemerintah daerah, namun juga meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Alor setempat.
termasuk anak-anak sekolah yang rela turun jalan untuk melihat langsung Pak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Seperti halnya siswa SMP Negeri 4 Kalabahi, namanya Alexa, menceritakan bagaimana antusias dirinya dan teman-temannya saat mengetahui Presiden Jokowi akan mengunjungi Kabupaten Alor. Ia berharap Presiden bisa kembali berkunjung suatu hari nanti. Kami sedang sekolah katanya, kata Alexa. Tapi kami turun ke jalan untuk lihat. Ini pertama kali saya lihat langsung. Orangnya ramah dan ganteng ternyata, katanya. Pak Jokowi tetap semangat, jangan lupa datang ke Alor lagi, ujar Alexa. Hanya anak-anak, warga dewasa seperti Sherlins juga merasakan kebanggaan yang mendalam. Ia mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Luar biasa cita-cita. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi atas masa pelayanan selama 10 tahun. Kami merasa bangga baru pertama kali Presiden Jokowi menginjakkan kaki di tanah air. Katanya, di tanah air kabupaten kami, yaitu Kabupaten Alor tercinta, ujar mereka. Jadi kunjungan Presiden Jokowi juga membawa kebahagiaan bagi Damaris, warga Kalabahi. Menurut Damaris, kunjungan singkat Presiden Jokowi memberikan cukup makna bagi masyarakat. Kata Damaris, terima kasih atas kunjungan Bapak ke sini. Ini dalam waktu yang mungkin singkat, tapi kami masyarakat Alor sangat senang karena di masa-masa tugasnya Bapak menyempatkan diri datang ke Alor, khususnya Kalabahi. Sementara itu ada warga lain namanya Nanda juga merasakan kegembiraan luar biasa ketika bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurut Nanda, senang banget, excited ketemu Pak Jokowi. Semangat memasuki masa purnanya dan terima kasih untuk dua periode ini. Jadi kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Alor tak hanya mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga membawa harapan baru bagi pengembangan pariwisata Alor yang kaya akan potensi alam dan budaya. Masyarakat Alor berharap bahwa kedatangan Presiden akan membawa dampak positif bagi perkembangan wilayah mereka, menjadikannya lebih dikenal oleh dunia seperti Bali dan Labuan Bajo. Ya, saya berdoa semoga Kabupaten Alor seperti Bali dan Labuan Bajo, dan juga untuk Pak Prabowo harus mempunyai sifat seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi seperti itu ya kisahnya dan itu juga pengakuan dari warga NTT asli, di mana memang ternyata banyak sekali hal yang ditinggalkan Pak Jokowi di NTT, bukan cuma hal-hal yang berbentuk fisik ya, hal-hal yang berbentuk emosional juga sangat tertanam gitu ya di hati mereka, sehingga mereka ini sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi dan mereka itu sampai cinta mati gitu ya dengan Pak Jokowi. Dan itu baru satu aja yang speak up ya, warga NTT, belum semuanya. Dan kalau kita lihat kan memang mayoritas warga NTT ini sangat respect dan sangat menyayangi Pak Jokowi gitu guys, karena memang setelah sekian lama ada pemimpin yang akhirnya menyayangi mereka tulus dari hati. Jadi bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!